Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi huwa likulli babin muflaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Zawiyah yang insyaallah dalam naungan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam acara ngobrol bareng di Zawiyah atau Ngobras, sebuah acara yang digawangi oleh Zawiyah Channel yang membahas masalah dakwah Islam dan hal-hal yang terkait dengannya, yang disajikan dengan serius tapi tentunya tetap santai. Alhamdulillah kali ini kita kembali kedatangan seorang tokoh muda dari keluarga besar Alawiyin. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DPC Rabithah Alawiyah Jakarta Barat. Beliau juga dikenal sebelumnya merupakan ketua dari Pemuda Rabithah Alawiyah, yang tentunya kiprah pemuda itu selalu menjadi hal yang menarik untuk kita amati, untuk kita cermati, dan tentunya untuk menginspirasi generasi muda lainnya, generasi muda bangsa untuk berkiprah bagi umat dan bangsa secara umum. Telah hadir di sini Sayyid Ali bin Syekh Halidrus. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Kamu sehat ya? Alhamdulillah, lama nggak ketemu nih, Prof. Iya, alhamdulillah ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Ya, Habib Ali. Sayyid Ali antum dikenal pernah menjadi ketua pemuda Rabithah Alawiyah ya. Itu di periode tahun berapa itu? Itu dulu 2016 2021. 5 tahun. 5 tahun. Oke. 5 tahun. Jadi di periode Tapi pengurusan. sebelumnya memang udah aktif di Pemuda Rabithah itu dari tahun 2011. Oke. Jadi tahun 2011 itu periode di Rabithah Alawiyah, setelah muktamar pengurusan Allahyarham Habib Zain sebagai ketua, dan kemudian dibentuk kan divisi-divisi bidang-bidang. Salah satu itu ada bidang kepemudaan atau pemberdayaan pemuda, atau ada lupa nama bidangnya. Dan di situ membentuklah sayap organisasi atau anak organisasi lah yang namanya Pemuda Rabithah Alawiyah. Fakir sebelumnya terlibat di situ sebagai pengurus bidang humas. Jadi udah aktif dari tahun 2011. Nah, baru pas di periode selanjutnya Fakir jadi ketua Pemuda Rabithahnya. Apa aja itu kegiatannya? Nah, jadi tujuan utamanya itu memang memberikan wadah untuk keluarga besar Rabithah Alawiyah, anak-anak mudanya. Jadi kita difasilitasin, ini loh Rabithah Alawiyah ini kita bentuk wadah, ayo anak-anak muda dari sejak dini lah, dari yang masih kuliah, kemudian juga ada yang anak-anak beasiswa yang diberikan sama Rabithah Alawiyah itu untuk latihan belajar berorganisasi. Jadi belajar untuk silaturahmi juga sesama keluarga Rabithah Alawiyah, keluarga Alawi. Nah, di situ muncul anak-anak muda biasa kan mesti punya ide-ide inovasi. Nah, di situ dikasih ruang untuk ya udah apa yang ada kalian punya ide, kalian punya inovasi, coba digodok, konsultasi dengan petinggi-petinggi Rabithahnya, ami-ami kita bilangnya ya. Nah, udah kita jalankan. Ada kegiatan kursus bahasa Arab, ada kegiatan rawha, ada juga seminar-seminar ilmu agama, ilmu teknologi, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang di Pemuda Rabithah itu dulu setiap minggu minimal sebulan sekali itu pasti ada agenda-agenda yang bermanfaat untuk anak-anak muda keluarga Rabithah Alawiyah. Oke, termasuk juga mungkin jadi wadah untuk melatih kepemimpinan ya. Nah, betul. Jadi ya itu tadi, dari sejak dini belajar biar nanti bisa jadi regenerasinya Rabithah Alawiyah. Jadi tujuannya itu. Jadi kan ami-ami juga berpikir nggak mungkin nih mereka terus yang mengurus Rabithah gitu kan. Nah, ini anak-anak muda ini harapannya
bisa meneruskan Robito Alawiyah nih. Alhamdulillah, mungkin salah satu contohnya Al-Fakir dulu di Pemuda Robito, sekarang udah menjabat di Robito Alawiyahnya, di cabangnya. Ya, karena bisa dibilang hasil didikan dari Pemuda Robito nih untuk megang atau ngurus Robito Alawiyah sekarang. Nah, sebetulnya kalau menurut Antum sendiri ya, seberapa penting itu latihan kepemimpinan buat pemuda ya? Pemuda-pemudi ya. Kalau menurut Al-Fakir ya sangat penting karena kalau nggak ada latihan, nggak ada kesempatan atau nggak ada pengalaman ya susah untuk memimpin suatu organisasi atau memimpin suatu lembaga apapun lah. Makanya jadi dari dini ya memang kita udah harus mulai tahu nih, karena kan setiap lembaga itu mungkin beda-beda ya, kriterianya atau beda-beda bahasanya. Ada yang mungkin organisasi ini dia punya ciri khas tertentu. Nah ini kalau kita dari awal kita udah ikutin nih, kita tahu nih, di Robito ini kayak gini, di Robito ini kita ketemunya sama ami-ami, kita harus gimana, gimana cara ngomong yang sopan, gimana cara apalagi cara menghargai orang, ngomong, gimana caranya kita ngasih pendapat. Nah di situ kan kita belajar nih untuk memahami pendapat orang. Nah itu lama-lama kita akan kita bisa tahu nih, kita seperti ini. Nah itu yang ditanamkan kan, itu nggak bisa langsung tiba-tiba orang lahir jadi pemimpin kan, kayak nggak mungkin. Artinya harus ada proses kan. Kayak kita pernah ngobrol, manusia itu belajar bicara aja itu butuh waktu 5 tahun. Untuk mendengar aja itu kita kayak seumur hidup itu harus belajar. Sama juga dengan kita mau jadi pemimpin, nggak bisa tahu-tahu anaknya siapa, tahu-tahu ada jadi pemimpin, ya nggak mungkin. Ya harus ada proses juga. Nah itu kenapa pentingnya kita belajar leadership gitu kan, dengan langsung nih, dengan langsung terjun ke organisasi atau wadah yang disediakan sama Robito pada saat itu. Jadi kata kuncinya itu ada di kesempatan. Ada kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah ya memang tadi menarik ya, bahwa akhirnya proses yang antum jalani itu mengantarkan antum menjadi sekarang ketua DPC Jakarta Barat. Ya tentunya itu punya tanggung jawab yang lebih berat ya, karena spektrum masyarakatnya lebih luas gitu kan. Nah pengalaman apa ini yang sudah didapat nih ketika menjadi ketua DPC Robito Alawiyah Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Jadi mungkin beda gitu. Dulu kan Al-Fakir kan di Pemuda Robito itu di pusat, resource itu bisa dari segala macam wilayah, dari Jakarta manapun kita bisa, dari Jabodetabek lah. Anggota-anggota di Pemuda Robito itu kan Jabodetabek karena sifatnya kan pusat, ya kan. Nah kemudian sekarang Jakarta Barat kan wilayah lebih menyempit nih. Artinya kita cuma bisa, ya udah kita bisa menarik merekrut anggota itu cuma di wilayah pengurus itu cuma di Jakarta Barat. Nah dan kemudian juga Al-Fakir jadi ketua di Jakarta Barat itu juga baru sekitar bulan April atau bulan Maret tahun ini. Jadi kayak baru beberapa bulan ini. Memang benar terasa sih, yang mana dulu kita bekerja sama anak-anak yang seumuran lah, anak-anak muda semua gitu kan, yang masih pada lagi pada membara lah semangatnya gitu kan, punya ide-ide segala macam yang masih semangat gitu kan. Nah sekarang ini kita terjun di mana udah lebih naik level dikit lah, istilahnya bukan anak-anak muda lagi, tapi mungkin ya udah menuju menuju tua kan, paruh baya lah. Nah ini cara berpikir juga harus disesuaikan. Dan kemudian juga para pengurus yang sekarang mau jadi pengurus Robito Jakarta Barat juga nggak banyak yang dari Pemuda Robito gitu kan, karena ya ini rata-rata ya kita orang-orang pengurus, orang-orangnya memang orang-orang
ami-ami kita yang ada di Jakarta Barat nih, banyak yang belum kayak tadi belum dilatih nih, dulunya nih belum banyak berlatih sebagai mendapat kesempatan untuk pelatihan kepemimpinan atau di kader mungkin sebagai pengurus Robito. Nah, jadi sekarang benar-benar ya kita pelan-pelan nih, kita mulai dengan pengurus-pengurus yang ada ini, kita saling bertukar pikiran, saling memberi ilmu lah. Kita ayo belajar gimana sih organisasi yang baik nih di Robito. Jadi ya rasanya mungkin pengalamannya itu tadi, bedanya kayak kalau sebelumnya mungkin emang anak-anaknya memang masih fresh. Nah kalau ini kan kita kebanyakan yang udah berkeluarga, yang artinya udah bercabang lah pikirannya. Jadi perlu banyak penyesuaian. Tapi sedikit banyak skill, kemampuan, keterampilan untuk berkomunikasi itu didapat ya selama berkiprah di Pemuda Robito. Iya, betul. Itu salah satu yang sangat didapatkan. Jadi keterampilan berkomunikasi itu sangat kita dapatkan ketika kita di Pemuda Robito. Artinya banyak kesempatan kita ketemu orang-orang baru, dinasehatin sama orang-orang, sama ami-ami kita. Nah itu juga melatih mental kita juga. Betul. Jadi gimana caranya? Mungkin ada awal-awal dinasehatin, ditegur, baper. Mungkin ada dulu awal-awal orang-orang pengurus-pengurus Pemuda Robito, tapi berjalannya waktu, tahu nih, ini yang nasihatin nih buat kebaikan, ya kan, diberi nasihati biar kita kedepannya lebih baik gitu. Nah akhirnya ya kita di situ juga ngerti, jadi nggak baper-baper lagi. Jadi mungkin yang antum bilang tadi ya, bahwa belajar mendengar itu ternyata lebih sulit betul, ketimbang belajar bicara betul. Ya karena tadi ya kalau mendengar itu kadang-kadang suka muncul baper ya tadi, betul ya. itu benar. Ya. Banyak nasi mungkin sama anak-anak muda mungkin yang belum biasa, ya mungkin dia merasa gue lebih ngerti nih, mungkin ada yang pengalaman di organisasi di mana di kampus, di BEM atau dan lain sebagainya. Tapi ini kan Robito ini organisasi yang berbeda. Ciri khasnya juga berbeda, isinya semua keluarga, karena memang kan Robito kan ini organisasi keluarga gitu kan. Jadi mungkin ada hal-hal yang harus disesuaikan. Nah lalu ketika jadi ketua di Pemuda Robito Alawiyah, ya terus kemudian sekarang jadi ketua DPC Robito Alawiyah Jakarta Barat, itu ada perubahan tujuan nggak? Artinya tujuan ketika di PRA dengan tujuan ketika DPC itu tetap sama atau ada perubahan? Penyesuaian ada. Tapi tujuan kita Al-Fakir kita setia sama visi kita lah. Kan itu wadah, kita wadah. Artinya kita mau wadahnya apapun, ya kita setia dengan visi misinya. Jadi Al-Fakir kenapa mau aktif di Robito? Karena kita Al-Fakir punya cita-cita. Mungkin dulu Al-Fakir berpikir gini, cita-cita pengen jadi insinyur, mungkin pengen jadi dokter atau jadi pilot apa segala macam. Cuma setelah dipikir-pikir, atau mungkin dulu cita-cita pengen S1 lah minimal. Ternyata setelah S1, ini apakah udah sukses ya? Kayaknya belum nih, karena ada orang yang S2. Mungkin nih kalau sukses tuh harus S2. Nanti mungkin kalau ambil S2 mungkin belum kelar juga nih, belum sukses juga. Akhirnya Al-Fakir berpikir ternyata tuh sukses itu bukan dari jabatan, tapi cita-cita Al-Fakir akhirnya kalau untuk sukses itu kita bermanfaat untuk sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum nas. Nah, jadi Al-Fakir punya cita-cita sukses itu, mencapai sukses itu apa? Kalau ketika kita bermanfaat buat yang lain. Artinya mau S1 mau S2 selama kita bermanfaat, artinya kita setara. Mau dia gelarnya apa, selama dia sama-sama bermanfaat, ya artinya mencapai ini udah yang paling tinggi, udah nggak ada yang bisa yang bisa kita sampai lebih tinggi lagi. Artinya kita udah sukses nih kalau kita bisa bermanfaat. Nah Al-Fakir mau pindah dari Pemuda Robito kemudian ke Robitonya sendiri. Al-Fakir tujuannya adalah bagaimana bermanfaat untuk sesama manusia. Itu adalah visi ya. Itu yang kita cari. Visi seorang pemuda, seorang Sayyid Ali bin Syekh Ali Idrus itu adalah bermanfaat bagi orang lain, ya, terutama buat umat ya, umatnya ya.
Nah, tadi kan antum bilang bahwa mulai berkiprah di DPC Rabita Alawiyah Jakarta Barat itu mulai tahun ini ya? Tahun ini. April ya? April ya? Sebelum puasa. Nah itu bagaimana tuh mulainya? Bisa cerita? Jadi sebenarnya di periode yang kepemimpinan kepengurusan baru Robito, Al-Fakir sempat masuk ke DPP di pusat. Al-Fakir di Dewan pengurus pusat, terakhir itu menjabat sebagai bidang organisasi. Nah, kemudian berjalannya waktu di Robito Jakarta Barat itu sempat memang kepengurusannya itu vakum, jadi nggak ada kegiatan gitu kan. Terus pengurusnya juga entah kemana. Akhirnya kita kan sebagai bidang organisasi kita memberikan teguran, ayo gimana nih diaktifin lagi arahan gitu kan, kita memberi arahan. Kemudian juga kita datengin, kita ngobrol nih gimana ke depan, coba diplanningin segala macam. Akhirnya sampailah kita mengadakan muscap luar biasa di Jakarta Barat. Nah, Al-Fakir sebenarnya mewakili DPP hadir ke mana? Jakarta Barat untuk melaksanakan muscap. Nah, berjalannya muscap kan kita ada beberapa calon memang yang dicalonkan sebagai ketua. Nah, tapi para hadirin banyak yang udah Beb, antum aja deh Beb yang jadi ketua. Kebetulan Al-Fakir tinggal di Jakarta Barat. Oke. Ya kan? Dan udah kenal juga sama warga Robito yang ada di Jakarta Barat. Nah, udah kita ngobrol-ngobrol, ya udah tambahlah calon ketuanya Al-Fakir. Nah, dari situ musyawarah dan segala macam, akhirnya Al-Fakir terpilih sebagai ketua Robito Jakarta Barat. Dan Al-Fakir berpikir mungkin memang Al-Fakir perlu mulai dari dari cabang dulu. Kita lihat langsung nih kan, kalau di cabang kita bener-bener kita ketemu sama dari bawah gitu kan. Kalau sekarang kan Al-Fakir kan kemarin dari pemuda Robito pusat ke DPP pusat lagi gitu kan. Nah, artinya mungkin pengalaman Al-Fakir di bawah mungkin masih kurang. Nah, Al-Fakir juga kan ada kebutuhan tersebut. Gak apa-apa deh, Al-Fakir lebih baik khidmat dulu nih di wilayah yang Al-Fakir tinggalin. Coba apa yang kita perlu perbaikin, apa yang Al-Fakir bisa bermanfaat untuk di wilayah Al-Fakir. Ya, Al-Fakir coba deh apa-apa. Kita Al-Fakir keluar dari mengundurkan diri dari pusat untuk menjabat sebagai berkhidmat di Jakarta Barat gitu. Nah, setelah aktif nih ya, setelah aktif terpilih, kemudian kan tentunya membentuk tim ya. Membentuk tim. Nah, program apa aja kemudian yang untuk mengusulkan, yang direncanakan atau yang sudah diimplementasikan itu apa aja? Nah, mungkin program-program kerja kita ada susun, ada banyak. Kita ada beberapa program kerja selama untuk 5 tahun ke depan. Cuma setelah Al-Fakir khidmat di Jakarta Barat, memang banyak problem-problem lah, banyak temuan-temuan. Kita analisa bersama, oh ternyata kita di Jakarta Barat masih manual, masih tradisional, data-data masih belum up to date. Nah, jadi di awal tahun pertama Al-Fakir ini fokus untuk mendigitalisasi. Kita melakukan pendataan ulang. Kita lihat lagi anggota kita di mana aja, menyebar di mana aja, dan juga Al-Fakir pelajaran juga ciri khas atau modelan orang-orangnya seperti apa. Tempatnya kalau Jakarta Timur itu kan ada kayak misalkan Condet itu kan kayak tempat kampung Arab bisa dibilang gitu kan, maksudnya orang tuh guyup di sana. Nah, kalau Jakarta Barat itu juga Al-Fakir pelajari, ternyata nih banyak titiknya, termasuk Pekojan juga nih. Ada titik keluarga Robito ini ada banyak. Nah, jadi kita di tahun pertama ini banyak berkutat dengan data dulu. Kita benar-benar mendigitalisasi. Yang awalnya mungkin masih pakai kertas, masih pakai Excel biasa. Nah, kita udah mulai siapin sistemnya nih untuk datanya terpusat di database yang kita bikin. Jadi kita emang libatin, kebetulan ada beberapa di pengurus yang memang orang IT. Nah, kita diskusi deh, kita bikin sistemnya. Jadi biar terrecord dengan baik. Itu yang kita sedang lakukan sambil mendata juga. Nah, kemudian kemarin karena
setelah kepilih itu langsung puasa, bulan puasa itu kita kan membagikan zakat. Kita kan Rabitoh cabang setiap tahun membagikan zakat. Dan ternyata itu pertama kali Al-Faqir turun langsung nih bulan puasa bagiin zakat nih, orang-orang pada datang dari segala macam nih, semua di Jakarta Barat nih, dari termasuk mungkin ada dari Pekojan juga datang ke tempat sementara kita belum ya sekitar sementara lah, kita belum ada sekretariat. Datang ke situ ke daerah Belong. Ternyata wah, kita lihat kondisinya langsung kan, kita kayak gini, orang datang jauh-jauh, orang yang nggak mampu, ya kan, orang mustahil zakat gitu kan. Ini menurut Al-Faqir masih terlalu tradisional dan juga kasihan kita lihat orang jauh-jauh datang untuk mengambil zakat, gitu kan. Nah, akhirnya di situ salah satu yang tadi kita pengen gimana caranya ke depan itu nggak ada lagi orang datang, tapi kita anterin. Jadi kita kalau bisa gimana cara kita anterin atau kita transfer. Nah, akhirnya menjaga juga martabat. Untuk menjaga martabatnya orang-orang ini mustahil zakat gitu kan. Apalagi mereka keluarga kita sendiri, anggota Rabitoh gitu kan, anggota Rabitoh. Masa kita biarin sih mereka jauh-jauh datang terus ketemu orang, kita lihat segala macam kan, kasihan kita nggak tega kita ngeliat seperti itu. Nah, akhirnya dengan program kerja yang kita pengen, kita monetisasi data. Nah, di situ pun kesempatan kita juga. Akhirnya kita data semuanya, kita interview, kita jadi ngobrol, ada penyakit apa, mungkin ada sakitnya selain, makanya kita kan belum tahu nih orang-orang ini kendalanya apa. Jadi ketika mereka datang mau ambil zakat, kesempatan kita juga interview, kita tanyain, oh ada penyakit bawaan kah, ada keluhan apakah, kemudian apakah punya rekening bank kah. Nah, jadi harapannya di tahun depan untuk zakat yang tahun 2024 kita udah ngedata nih, kita udah punya datanya, udah punya nomor rekeningnya semua nih, nomor HP-nya sekalian juga kita data. Jadi sebisa mungkin untuk tahun depan itu sudah nggak datang lagi, mungkin nggak sediain tempat, cuma harapannya udah mereka masih datang. Ini kita konfirmasi, kita transfer ke rekening yang sudah kita data. Nah, itu di tahun pertama ini kita lebih banyak berkutat dengan data. Bahkan untuk pembuatan nasab pun ternyata di Rabitoh juga masih terbilang tradisional. Dikasih kertas, ngisi, kemudian tanda tangan dan sebagainya. Akhirnya ternyata Al-Faqir lihat ternyata permintaan pembuatan buku nasab di Jakarta Barat itu sangat rendah. Mungkin setahun di bawah 10. Karena saking harus ngambil formulir. Ambil formulirnya fisik, tempatnya jauh. Nanti minta saksi 1, saksi 2, tanda tangan, sebentar lagi ke Rabitoh Jakarta Barat untuk diberikan saksi wilayah, baru kemudian diberikan ke pusat. Dan itu memakan waktu, ya kan, dan juga terlalu tradisional lah kalau Al-Faqir lihat gitu kan. Akhirnya banyak kalau udahlah, ngapain bikin buku nasab, nggak perlu mungkin berpikir kayak gitu, berlibat segala macam gitu kan. Akhirnya yang mana Rabitoh kan punya maktab daimi yang memang melestarikan itu, menjaga, mencatat gitu kan. Nah, kalau kita nggak jemput bola juga, akhirnya takutnya malah nggak terlestarikan nih nasab-nasab yang ada di wilayah Jakarta Barat. Akhirnya kita rubah, mungkin bisa dibilang kita DPC pertama di Rabitoh Alawiyah yang membuat pembuatan nasab secara online. Ada aplikasinya. Kita bikin formulir online-nya, dan kita bikin juga itu delivery-nya juga. Jadi orang sudah tidak perlu lagi datang fisik untuk minta formulir, ngisi manual, minta tanda tangan manual, karena karena sekarang juga tanda tangan digital juga sudah disahkan sama pemerintah Indonesia semenjak COVID. Artinya sekarang udah semuanya sudah lebih dipermudah. Terus kemudian ada peningkatan. Nah, akhirnya semenjak kita launching itu langsung peningkatan. Tadi yang awalnya setahun di bawah 10, ini baru launching aja udah hampir 20 waktu itu. Animonya meningkat. Langsung meningkat gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi bisa dibilang ya bisa mungkin nanti dicontoh oleh DPC-DPC yang lain, dan itu dari pusat pun langsung menghubungi Al-Faqir, Prof Mamat menghubungi, ini bagus nih, bisa diadopsi nanti buat buat di DPC-DPC lain.
disruptif gitu. Iya, betul. Nah, oke, berarti tadi pendataan, digitalisasi, kemudian juga penyederhanaan prosedur ya. Prosedur, betul. Nah, kemudian selanjutnya ini artinya kan tentunya bukan itu aja kan. Bukan itu aja, ada lagi. Ada lagi nggak yang program unggulan yang belum terrealisasi lah, tapi sudah direncanakan misalnya? Ada beberapa kan, Alfagir kan tadi sempat bilang bahwa visi Alfagir sesuai dengan visi. Apa yang Alfagir dulu kerjakan di Pemuda Robitoh yang sekiranya nggak dijalankan lagi, Alfagir jalankan di Jakarta Barat. Salah satunya kita adalah aplikasi Biro Jodoh. Jadi Biro Jodoh itu kita jalankan lagi nih. Kita buat Biro Jodoh ini dibantu sama pengusaha Robitoh Jakarta Barat yang ada sekarang. Nah, itu untuk memfasilitasi perjodohan lah. Aplikasi munakahat.id. Nah, itu kita jalankan lagi di Jakarta Barat. Kemudian juga ada juga program pengajian untuk pemudi. Dulu kan sempat bikin juga ketika di Pemuda Robitoh. Nah, sekarang juga kita jalankan lagi nih, kita bikin pengajian khusus pemudi Robitoh Alawiyah di Jakarta Barat untuk menarik para pemudi. Ya, karena ya kayak tadi Alfagir bilang, kayak memang kita butuh pemuda-pemudi nih untuk mengembangkan Robitoh Jakarta Barat. Jadi lewat apa ya? Kita lewat kegiatan-kegiatan dulu nih. Kita coba aktifkan mereka untuk biar tahu nih ada loh Robitoh Jakarta Barat. Dan nanti pelan-pelan juga kalau mereka mau khidmat ya kita berikan kesempatan. Ya, jadi kita bidang perempuan pun ada. Jadi kita ada bidang perempuan di Robitoh Jakarta Barat. Nah, itu satu yang dijalankan di program pengajian. Jadi sharing sebatas. Jadi bukan pengajian yang kayak pada umumnya ya. Kita bikin pengajiannya pengajian sharing nih, sharing dari para keluarga Syara'if yang ada di Jakarta Barat. Kemudian tadi ada Biro Jodohnya, itu dikelola sama bidang perempuan. Itu kemudian juga dari bidang usaha kita juga bekerja sama dengan koperasi. Bekerja sama koperasi yang nantinya itu untuk melatih UMKM yang ada di daerah Jakarta Barat, juga memberikan akses permodalan. Nah, di sini kenapa kerjasama? Karena Alfagir berpikir kalau semua kita bikin sendiri, Robitoh nih kita mau bikin sendiri koperasi, kita mau bikin sendiri ambulan, mau beli ambulan. Kalau untuk kondisi sekarang kita belum mampu. Nah, akhirnya kita kolaborasi aja. Kenapa? Karena kita dekat juga dengan kita sekarang di Jakarta Barat kita nggak punya ambulan. Robitoh Pusat punya ambulan, cuma loadnya juga kita nggak tahu dan posisinya jauh di Jakarta Selatan. Nah, kita di sini kan karena silaturahmi, ketemu sama lembaga-lembaga lain yang ada di Jakarta Barat. Ternyata ada nih lembaga yang punya ambulan. Udah, akhirnya kita ngobrol gimana bisa nggak kita kolaborasi kalau misalkan kita ada anggota kita yang butuh ambulan untuk rumah sakit atau mungkin buat jenazah, itu bisa dibantu nggak segala macam. Nanti kita juga apa yang kita bisa bantu untuk lembaga ini, betul namanya Al-Afiyah nama lembaganya. Oh bisa, udah hari kita kolaborasi. Jadi kita untuk saat ini nggak yang harus memaksakan punya macam-macam lah. Nah, kita ya udah kita kolaborasi aja. Begitupun dengan koperasi. Kita berpikir memang sekarang jalan untuk memberikan akses permodalan yang syariah segala macam lewat mana nih? Kita mungkin baru nih, Alfagir juga masih baru. Ya udah, ternyata ada loh ini koperasi, ya kan, dari keluarga kita juga nih, ada anggota Robitoh juga gitu kan. Ya udah, ayo kita kerjasama aja, kolaborasi aja, seperti itu. Ya, menarik gitu ya bahwa sharing resource lewat kolaborasi. Itu bisa mendorong lebih cepat ya. Betul. Ya, tugas utama dari DPC Robitoh Alawiyah tentunya kan pelayanan ya. Betul. Nah, artinya pelayanan walaupun DPC-nya sendiri minim resource, tapi dengan memanfaatkan resource yang di luar ya, network ya, jejaring itu jadi lebih apa nih? Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya kali ya.
antum sudah banyak berkecimpung dengan para pemuda-pemudi ini ya. Seberapa besar sih sebetulnya potensi mereka kalau menurut antum? Kalau boleh bilang berapa besar, kayak sangat besar. Sangat besar ya. Kayaknya dari zaman Indonesia belum merdeka, yang bisa mempercepat ibaratnya nih, mendorong proklamasi itu udah kata tuh anak-anak muda. Ya kan, pada zaman itu gitu kan. Artinya zaman sekarang pun juga sama. Mau kita yang udah maksudnya udah masuk ke masa tua gitu ya, udah mulai transisi. Ya kita nggak bisa egois bahwa kita merasa saya udah pengalaman jam terbang saya udah tinggi dan lain sebagainya. Itu nggak bisa kita punya ego seperti itu untuk kita yang sudah menuju ini ya, menuju transisi ke tua gitu ya. Nah, jadi yang berpotensi untuk kemajuan organisasi ya memang dari anak-anak muda. Ya, tentunya bertahap. Tentunya bertahap. Artinya harus dilatih, harus dikader, harus diberi kesempatan. Iya, berjenjang gitu. Itu jadi sangat besar potensi anak muda, karena setiap generasi anak muda juga kan cara pola pikirnya juga berbeda-beda. Kemudian juga sekarang perkembangan teknologi, media sosial dan lain sebagainya, mungkin anak-anak muda lebih up to date, ya kan? Lebih cepat. Mungkin zaman-zaman antum, zaman-zaman anak punya Ami juga mungkin dulu old school ya, mau apa-apa datang langsung, nggak kayak sekarang orang dengan handphone aja sudah bisa dapat informasi. Kalau dulu kan kayak harus pergi dulu naik kendaraan, semuanya ada di ujung jari. Nah, sekarang ujung jari. Jadi kayak yang bisa mengikuti itu, ya mungkin udah ya memang anak-anak muda. Ya kita bukan berarti nggak bisa, cuma mungkin kita sudah bercabang pikirannya. Mungkin sudah berkeluarga, sudah punya anak, apalah sebagainya, tanggung jawabnya bertambah. Ya jadi ya kita harus beri kesempatan tadi untuk anak-anak muda. Nah, suka dukanya apa tuh? Ya, jadi pelayan umat ini, ya, khususnya keluarga besar Alawiyin dan masyarakat Muslim ya. Jadi setelah apa yang antum paparkan tadi ya, timbul pertanyaan nih, suka dan dukanya menjadi pelayan umat, ya, pelayan keluarga besar Rabithah Alawiyah ya, dan khususnya para pemuda-pemudi ini apa kira-kira? Sukanya kalau dibilang suka ya karena sukanya kita kalau membantu orang gitu kan, kita bisa bantu nyelesain masalah orang, kita bisa ngasih wadah, ngasih fasilitas buat orang dan mereka happy, nah kita ikut happy. Juga Al-Fakir juga banyak dikasih nasihat juga sama Ami-Ami di Rabithah. Kalau ente ngurusi masalah orang, bantu nyelesain masalah orang, insya Allah masalah nggak akan masuk ke rumah ente. Nah, Al-Fakir berpegang dengan itu terus. Jadi harapannya kalau kita bantu bisa nyelesain masalahnya orang, kita bisa bantu orang, ya harapan Al-Fakir nggak ada masalah yang bakal masuk ke rumah tangga Al-Fakir. Itu sukanya. Jadi kita ya berpikir positif bahwa insya Allah kita dijauhi dari masalah. Itu sukanya. Karena ya dan juga Al-Fakir memang punya visi yang tadi Al-Fakir bilang, Al-Fakir ingin bermanfaat. Ya ini wadah yang sangat tepat. Jadi Al-Fakir ya jalan ini dengan sangat happy, dengan sangat suka sekali lah bisa dibilang gitu kan. Jadi itu sukanya. Kemudian kalau dukanya ya mungkin ada aja lah mungkin masalah-masalah kecil gitu, misalkan ada juga mungkin yang nipu gitu kan. Itu kita duka gitu kan, kita udah pengen berbuat maksimal, ada aja yang nipu, mungkin ada aja mungkin yang ngomongin ya kan. Ya cuma ya udah, itu bagian dari hidup lah ya. Artinya kita nggak bisa lepas dari omongan orang, kita nggak bisa nyenangin semua orang. Kalau ada yang ngomongin, ada yang yang ngejelek-jelekin, ya udah itu kita ya bisa bilang itu duka, cuma ya kita nggak ambil pusing lah. Jadi dukanya paling di situ aja sih, nggak ini. Ya kadang juga karena tuntutan kita sebagai pelayan umat, ya kadang kita juga harus ngalah banyak ngalah lah, kita prioritasin umat dulu kadang. Jadi kayak misalkan pernah kayak kemarin yang masalah zakat,
karena memang ini penting untuk awal kita mau ngedata dan sebagainya, akhirnya ya Al-Fakir ngalah tahun itu nggak mudik pas lebaran gitu kan. Jadi kita tahun ini kita lebaran di Jakarta dulu deh, karena apalagi kalau lebaran biasanya kan ke Jawa nih, ada Jeddah di Jawa, nenek di Jawa kan. Jadi ya udah tahun ini kita ngalah, kita fokus dahulukan ini dulu deh gitu kan. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Karena juga mungkin pulang malam karena kita harus datang undangan atau kita ketemu orang, ya kadang ya keluarga ya nggak ketemu mungkin malam segala macam, ya itu aja. Cuma ya kita berjalan waktu ya kita bisa tahu nih patternnya seperti apa, lama-lama seperti itu sih, kita bisa atur lah gitu. Terus sih kedengarannya seperti duka yang berakhir suka ya? Iya betul, ketika hasilnya bagus ya kita jadinya suka lagi gitu. Nah, berdasarkan pengalaman antum ya, tadi di Pemuda Robitul Alawiyah, kemudian di DPP Robitul Alawiyah, kemudian sekarang di DPC Robitul Alawiyah, kira-kira apa nih harapan antum untuk Zawiyah? Karena Zawiyah ini sebuah yayasan yang kiprahnya itu untuk kiprah Zawiyah sendiri ya, sebagai satu entitas itu sudah 150 tahun. Jadi berdiri tahun 1876 oleh Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas ya, dan sekarang kita bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan juga sosial. Nah, kira-kira apa harapan dan saran dari antum? Kalau harapan terus berkiprah lah, terus eksis, terus bermanfaat untuk umat, ya kan? Dan kebetulan karena Zawiyah ini juga mungkin di daerah Jakarta Barat nih, wilayah Robitoh juga nih, mungkin apa yang kita bisa kolaborasi, ayo kita kolaborasi. Artinya kalau kita mau bermanfaat ya bermanfaat bersama-sama gitu. Jadi kita nggak perlu kita ada persaingan, mungkin ini Zawiyah punya sekolah atau punya terus kita mau kita saingin yuk, nggak kayak gitulah. Kita berpikir ayo kita berkolaborasi, apa yang bisa kita kolaborasiin gitu kan. Apa yang dari Robitoh mungkin bisa support Zawiyah, ya kita siap support. Apa mungkin yang kita butuh support dari Zawiyah, ya mungkin kita minta support dari Zawiyah nih, apa yang mungkin sesuatu yang kita butuhin. Ya kedepannya ya terus eksis aja lah, terus eksis ya, terus kegiatan-kegiatannya juga terus meningkat, ya kan, banyak manfaatnya buat umat gitu. Umat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat Zawiyah, tadi kita sudah berbincang panjang lebar dengan Said Ali bin Syekh Al-Atas. Ali Drus sama Al-Atas beda-beda tipis. Dasarkan pengalaman beliau, tadi kita belajar ya bahwa potensi pemuda itu sangat besar. Ya, tentunya kalau pemuda diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk merumuskan visi masa depannya, maka seperti kata pendiri bangsa kita, negara kita, Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia. Lewat pembinaan yang tepat, lewat kaderisasi yang tepat, Said Ali bin Syekh Ali Drus telah membuktikan bahwa beliau bisa sekarang menjadi seorang pemimpin ya, secara bertahap tentunya, lewat kaderisasi yang baik, dan tentunya ini kita harapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lainnya untuk tetap bersemangat, untuk tetap menempa diri dalam hal komunikasi, dalam hal kepemimpinan, dan yang lain sebagainya. Zawiyah tentu berkomitmen melalui Zawiyah Channel untuk terus menghadirkan tokoh-tokoh muda untuk memberikan inspirasi kepada umat agar kita benar-benar bisa membuktikan menjadi umat yang rahmatan lil alamin, yang tentunya itu ada di panggul, di pundak para
pemuda, karena pemuda ini adalah pemilik masa depan. Sayyid Ali, sebelum kita akhiri podcast ini, ya ngobrol ini, kita punya kebiasaan ya, punya tradisi. Kalau saya sebutkan zawiyah, kita bersama-sama menyebutkan mendunia, ya, sebanyak 3 kali. Baik. Zawiyah, mendunia. Zawiyah, mendunia. Zawiyah, mendunia. Terima kasih sahabat Zawiyah. Insya Allah kita akan bertemu di podcast berikutnya dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.